Selamat siang, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Matematika Teknik. Pada kuliah sebelum kemarin terakhir, kita mempelajari tentang akar-akar persamaan dengan penyelesaian metode setengah interval, interpolasi linear, dan metode Newton-Raphson. Selanjutnya, untuk materi kuliah ke-9 ini, kita masih mempelajari tentang penyelesaian akar-akar persamaan dengan dua metode, yaitu metode sekant dan metode iterasi. Mari kita siapkan supaya bisa mengikuti dengan baik. Metode Newton-Raphson memiliki kekurangan, yaitu bahwa kita harus mencari turunan pertama atau diferensial dari fungsi X dalam hitungan. Tentu tidak semua persamaan itu mudah untuk dicari turunannya. Untuk itu maka bentuk diferensial dalam metode sekant ini akan didekati dengan nilai perkiraan berdasarkan beda hingga. Kita lihat pada gambar berikut ini. Pada fungsi X kita dekati dengan memberikan dua buah nilai awal, yaitu A dan B. Pada A nanti akan menghasilkan fxi, kemudian untuk xi plus 1 akan menghasilkan fxi plus 1. Jadi kita bisa melihat pada gambar bahwa garis singgung itu didekati dengan pendekatan dua buah titik tersebut, yaitu dengan menggunakan metode beda hingga, yaitu bahwa turunan pertama sama dengan fxi min fxi min plus 1 dibagi xi min fxi plus 1. Kalau bentuk tersebut disubstitusikan pada persamaan xi plus 1 sama dengan xi min fxi per f aksen xi, maka akan kita peroleh xi plus 1 sama dengan xi min fxi kalikan xi min 1 dibagi fxi min fxi min 1. Sehingga di sini kita tidak perlu mencari turunannya lagi. Dalam metode ini, pendekatan memerlukan dua nilai awal dari X yang digunakan untuk memperkirakan kemiringan dari fungsi. Kita lihat pada contoh 5. Hitung salah satu akar dari persamaan pangkat 3 berikut ini. Persamaannya masih yang kita gunakan sebelumnya. Fx sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3 sama dengan 0. Kita hitung nilai fx pada interval dua buah titik. Misalnya di sini kita ambil x sama dengan 1 dan x sama dengan 2.
Untuk nilai X sama dengan 1, maka kita masukkan ke dalam persamaan, di mana X-nya digantikan dengan angka 1, maka diperoleh nih hasilnya adalah min 4. Untuk X yang kedua, yaitu X sama dengan 2, maka diperoleh nilainya adalah 3. Maka kemudian dengan persamaan yang ada kita masukkan nilainya. Jadi X3 sama dengan X2 min Fx2 kalikan X2 min X1 dibagi Fx2 min Fx1. Nah, kita masukkan nilai-nilai ini. Jadi X-nya 2, kemudian 3 itu dari sini, Fx2 dikurangi kalikan 2, 2 itu nilai ini, dan 1 nilai yang pertama. Kemudian dibagi dengan 3 min 4. Maka diperoleh 1,57148. Karena nilai itu tidak sama dengan nilai awal, maka kita gunakan iterasi yang kedua, yaitu kita gunakan nilai awal 2 dan X sama dengan 1,57148. Untuk X sama dengan 2 sudah kita hitung, yaitu 3. Kemudian kita hitung untuk X sama dengan 1,57148. Dengan memasukkan X ini ke dalam persamaan ini, maka diperoleh adalah 1,364435 minus min 1,364435. Kemudian dengan menggunakan persamaan tadi, maka kita masukkan. Diperoleh nilainya adalah 1,705411. Demikian hitungan dengan prosedur ini dilanjutkan agar lebih mudahnya menggunakan Microsoft Excel. Dan hasilnya dapat kita lihat pada tabel. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah nilai pertama, X sama dengan 1, dan ini adalah X sama dengan 2. Kemudian masukkan ke dalam persamaan diperoleh min 4 dan 3. Kemudian dengan rumus tadi diperoleh 1,571429, di mana nilai Fx-nya adalah min 1,364431. Maka kita gunakan nilai 1,571429 dan 2. Ini tinggal kita pindah saja 2 ke sini. Nilainya sudah ada. Yang ini 3 dan 1,36 ini. Kemudian masukkan rumus lagi diperoleh. Demikian seterusnya. Demikian kita lakukan sehingga nanti akan diperoleh. Terlihat di sini bahwa dengan 6 langkah itu nilainya sudah mendekati. Metode berikutnya adalah metode iterasi. Dalam metode iterasi ini digunakan suatu persamaan untuk memperkirakan nilai akar persamaan. Persamaan tersebut dikembangkan dari fungsi fx sama dengan 0, sehingga parameter x itu nanti akan berada di sisi kiri dari persamaan sebagai contoh ini, yaitu x sama dengan gx. Jadi kita membuat sebuah fungsi baru dari persamaan yang ada.
Transformasi ini dapat dilakukan dengan manipulasi aljabar atau dengan menambahkan parameter X pada kedua ruas persamaan asli. Sebagai contoh kita lihat di sini. Kita masih menggunakan persamaan ini. X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3 sama dengan 0. Nah, kita memindahkan X-nya ke ruas yang lain, maka nanti akan diperoleh sebuah fungsi baru. Kita bisa tuliskan ini dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau saya mengambil X pangkat 3, X-nya, maka di sini min 3X itu saya pindah ke ruas kanan. Maka akan diperoleh 3X sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3. Kemudian saya bagi dengan 3. Maka diperoleh X sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3 per 3. Jadi dengan mengambil yang ini. Kemudian yang kedua, saya bisa mengambil dari X pangkat 3. Yang lainnya saya lempar ke ruas kanan. Hingga menjadi X pangkat 3 sama dengan min X2 plus 3X plus 3. Kemudian saya cari akarnya, maka diperoleh akar pangkat 3 min X kuadrat plus 3X plus 3. Kemudian yang ketiga saya mengambil X kuadrat. Yang lainnya bawa ke ruas kanan, maka diperoleh X kuadrat sama dengan min X pangkat 3 plus 3X plus 3. Kemudian dicari akarnya, maka X sama dengan akar min X pangkat 3 plus 3X plus 3. Jadi kita bisa memperoleh 3 buah fungsi baru. Hanya di dalam prakteknya kita harus hati-hati karena mungkin kita tidak bisa menyelesaikan fungsi-fungsi tersebut. Mungkin hanya satu fungsi saja yang bisa kita selesaikan. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai X itu merupakan fungsi dari X. Sehingga dengan demikian memberi nilai perkiraan awal dari akar XI. Kemudian kita bisa menghitung perkiraan baru dari nilai XI plus 1 dengan rumus iteratif seperti ini. Jadi XI plus 1 sama dengan G XI plus 1. Kemudian besarnya kesalahan bisa kita hitung dengan rumus epsilon A sama dengan XI plus 1 min XI per XI plus 1 kali 100%. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana contoh penyelesaiannya. Hitung salah satu akar dari persamaan pangkat 3 berikut ini. Fx sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan mengambil untuk penyelesaiannya yaitu menggunakan yang X pangkat 3. Hingga saya tuliskan persamaan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3 sama dengan 0. Ini akan menjadi X sama dengan akar pangkat 3 min X kuadrat plus 3X plus 3. Nah, persamaan tersebut untuk iteration akan menjadi XI plus 1 sama dengan akar pangkat 3 min XI pangkat 2 plus 3XI plus 3. Kita coba suatu nilai awal. Jadi di sini cukup satu nilai saja. Misalkan kita ambil 2. 2 masuk ke dalam persamaan ini.
Kita masukkan, maka diperoleh 1,709976. Kesalahannya kita hitung, diperoleh yaitu sebesar 16,96071%. Selanjutnya kita ambil nilai baru ini, digunakan untuk menghitung X3 pada iterasi berikutnya. Jadi diambil ini kemudian masuk ke dalam persamaan ini lagi. Kita masukkan, maka diperoleh 1,733134. Kesalahannya sekian. Nah, demikian nilai yang kedua, ini kita gunakan lagi untuk mencari nilai yang ketiga. Demikian seterusnya, iterasi itu kita lakukan, dan di sini dilanjutkan dengan menggunakan Excel. Jadi cukup sederhana, kita tinggal memasang rumusnya saja dengan memisalkan ini nilainya. Jadi di sini kita cukup mencari nilai baru, kemudian kesalahannya berapa. Nilai baru digunakan lagi, diperoleh ini, ketemu kesalahan. Nah, demikian kesalahan itu akan menjadi semakin kecil. Nah, di dalam hal ini terlihat bahwa nilai-nilai tersebut dari hasil iterasi yang lebih tinggi akan menjadi semakin dekat dengan nilai yang benar. Dengan kata lain, yang terjadi itu nilainya menjadi semakin kecil. Nah, dengan bentuk yang seperti ini, penyelesaian persamaan itu kita sebut sebagai persamaan yang konvergen. Jadi ini bisa kita peroleh hasil yang benar. Ini nilainya semakin mendekati nilai. Kesalahannya juga semakin kecil. Nah, dalam contoh berikutnya, saya akan menggunakan persamaan yang lain. Jadi tadi dari persamaan itu kan kita memperoleh 3 buah persamaan baru. Nah, sekarang saya akan gunakan persamaannya sama, tapi penyelesaiannya saya akan menggunakan yang ini, yang 3x, yang X pangkat 1. Ini saya pindah ke ruas kanan, maka diperoleh X sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3 per 3. Kalau saya ubah dalam bentuk persamaan dalam iterasi, akan menjadi XI plus 1 sama dengan XI pangkat 3 plus XI kuadrat min 3 per 3. Sekarang kita masukkan nilai awal. Nilai awal digunakan XI sama dengan 2. Ini kita peroleh sama dengan 3. Jadi X2 sama dengan 3. 3 kita masukkan lagi, kesalahannya kita hitung dulu, 33,33 sekian persen. Kemudian nilai 3 kita gunakan, maka diperoleh lagi nilainya dengan persamaan yang ada, itu menjadi 11. Besar kesalahannya ini. Menjadi 72,727273%. Hitungan dengan prosedur seperti ini dilanjutkan dengan Excel, dan hasilnya terlihat di sini. Kita bisa lihat
Dari 2 menjadi 3. 3 menjadi 11. Kesalahannya membesar. 11 menjadi 483. 483 menjadi, ini banyak sekali. Berapa? 37.637.293. Jadi terlihat bahwa semakin membesar. Jadi tampak di sini bahwa hasil hitungan pada iterasi yang lebih tinggi itu semakin menjauh dari akar persamaan yang benar. Nah, disinilah yang kita namakan sebagai divergen. Jadi itu yang saya katakan tadi, bahwa kalau kita salah di dalam mengambil fungsinya yang mana, maka kita tidak akan bisa memperoleh hasil yang mendekati akar persamaan yang benar. Jadi demikian materi untuk kali ini. Kita menyelesaikan cara mencari akar-akar persamaan dengan 2 metode yang terakhir, yaitu metode sekant dan metode iterasi. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh 7 tadi, perlu hati-hati di dalam memilih persamaan yang seperti apa. Dalam buku sudah diberikan juga contoh-contoh yang lain di bagian belakang. Jadi silakan dipelajari dengan baik sehingga cara mencari akar persamaan ini dapat dipahami dengan baik. Demikian kuliah pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan sampai ketemu lagi dalam kuliah selanjutnya.